Sobat Viral Kristen, lagi dan lagi Pendeta Jay Manik sentil ajaran karismatik kali ini Pendeta Jay Manik memberikan peringatan akan adanya Injil yang lain. Video viral Pendeta Jay Manik ini diupload di media sosialnya. Awalnya dia mengomentari video promosi Komsel salah satu gereja dengan menekankan pertumbuhan, tidak peduli dengan apa kata orang lain. Video viral Pendeta Jay Manik ini kemudian menyebar ke pembahasan tentang Injil yang lain. Menurutnya Injil yang lain seperti harus baptis ulang kalau mau pelayanan atau harus berbahasa roh. Jika melihat kriteria Injil yang lain yang disampaikan oleh Pendeta Jay Manik ini, maka ini akan mengingatkan kita pada pengajaran gereja karismatik di mana seringkali ada praktik baptisan ulang dan bahasa roh. Berikut ini video viral Pendeta Jay Manik, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal Kakak yang sudah joget gokil, tapi gue tertarik dengan sebuah kalimat yang dituliskan di sana adalah mari kita fokus saja melayani Tuhan, berbuah dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan sebuah semangat menjaga kesatuan tubuh Kristus, mari kita coba memikirkan ulang apa artinya berbuah, melayani dan melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi please jangan di skip videonya, semoga konten menjadi berkat buat kita semuanya. Let's go guys. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Jadi kita sudah menemukan alasan kenapa kita melakukan kehendak Tuhan sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan sudah begitu baik dan mau menebus dosa kita. Tapi coba kita memikirkan ulang tentang arti melayani atau berbuah. Nah, Kitab Filipi itu menjelaskan tentang Paulus yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku didesak kepada dua pihak, kalau aku harus tinggal dalam dunia ini, maka aku harus memberi buah. Nah, buah di sana adalah jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, kita memberitakan Injil. Tapi ada istilah buah yang kedua, yaitu karakter Kristus, buah roh. Itu Galatia pasal 5. Nah, izinkan gue berbagi tentang kitab Galatia ini. Banyak orang mengutip Galatia pasal 5, tapi tidak melihat bahwa sebenarnya di dalam jemaat Galatia, itu terjadi sebuah goncangan guys. Goncangannya adalah karena ada Injil yang lain di sana, yang kemudian jemaat itu mempertanyakan kerasulan dari Paulus. Galatia pasal 4, Paulus menjelaskan tentang perhambaan. Kita ini sudah dibebaskan karena iman, di dalam Dia kita merdeka di dalam Kristus. Jadi kita tidak lagi dimasukkan dalam kuk perhambaan seperti Hagar dalam Galatia pasal 4. Artinya adalah kita ini tidak lagi punya syarat apapun untuk bisa hidup bagi Kristus. Kita sudah lepas dari hukum Taurat, bukan berarti hukum Taurat tidak berlaku ya. Sudah digenapi dalam Kristus, maka hukum Taurat itu menolong kita untuk menyadari keberadaan diri kita yang sebenarnya selalu harus bersandar kepada Kristus saja. Jadi ada masalah Injil yang lain, dan Injil yang lain ini mencoba untuk memberikan sebuah opsi lain bahwa Yesus saja tuh nggak cukup. Jadi Yesus tuh harus ditambahkan dengan hal-hal yang terkait dengan sunat, dengan hukum Taurat, melakukan hukum dan seterusnya. Jadi Yesus plus. Nah, gue ngelihatnya adalah di zaman ini ada Injil yang lain yang kemudian coba untuk diajarkan kepada jemaat. Misalnya contoh lah ya, gue disclaimer on ya, gue nggak mau menghakimi juga. Tapi gue mendengar ada beberapa orang hari ini yang untuk melayani harus baptis ulang. Padahal sudah dibaptis in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sebenarnya itu kan bukan metodenya kan gitu. Tapi dalam namanya itu yang jauh lebih penting gitu. Tapi entah kenapa beberapa orang kemudian menempatkannya sebagai hukum Taurat baru yang modern gitu ya. Seakan-akan ya baptisan percik itu apa sih? Atau mungkin istilah berbahasa roh, glosolali gitu. Sama juga gue, sekali lagi ya, kalau misalnya ada yang, kalau gue keliru, tolong lu tulis komen ya di bawah ini. Tapi ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa ya Yesus saja nggak cukup, lu harus punya bahasa roh ini gitu. Atau mungkin ada orang yang selalu melihat pendeta tertentu punya pengalaman gitu ya, ke surga, ke neraka gitu, deket banget sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dan seakan-akan kalau gua nggak punya pengalaman supranatural itu tuh gua kayak kurang aja gitu loh. Jadi Yesus itu jadi kurang gitu. Kan itu seakan-akan jadi sebuah bentuk Injil yang lain ya. Jadi model perhambaan yang seakan-akan orang Kristen tuh harus punya satu standar pertumbuhan rohani tuh gini, di gereja gua gini nih. Kalau di gereja lain enggak nih, lu nggak bertumbuh nih. Gereja yang bertumbuh tuh kayak gini. Jadi kita menciptakan sebuah hukum Taurat baru di zaman modern ini, yang itu yang gue khawatirkan sebenarnya. Gue sendiri juga sadar, gue masih belajar gitu loh. Tapi kasih tanpa kebenaran itu kan manipulatif ya. Jadi kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, melayani karena mengasihi, tapi kebenarannya apa? Dasarnya apa? Dan sebaliknya, kebenaran tanpa kasih itu arogansi. Kasih tanpa kebenaran manipulatif, kebenaran tanpa kasih arogansi. Jadi nggak mungkin kita bisa mengasihi tanpa sebuah dasar kebenaran. Dan gue mengajak teman-teman semua, anak-anak muda, yuk kita bertanya ulang gitu loh. Kita ini pegang Injil yang sejati atau Injil yang lain gitu. Oke, silakan komen di bawah ini dengan kasih dan kebenaran. Soli Deo Gloria, gue Jay Manik, gue pamit. Bye-bye. Tenan. Bagaimana Sobat Viral Kristen?
Apakah kamu setuju jika baptisan ulang dan bahasa roh adalah praktek Injil lain? Share pendapatmu di kolom komentar ya.